saya Marhana Auliasanti, saya adalah mahasiswi dari Universitas Lancang Kuning. Nah, di video kali ini, saya dan teman-teman saya bakalan jelasin gimana sih penyusunan neraca awal desa. Mari kita simak videonya kali ini. 1. Konsep dasar dan langkah-langkah kekayaan milik desa awal. Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014, salah satu lampiran dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa adalah laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenan. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus penatausahaan keuangan desa. Oleh karenanya, laporan kekayaan milik desa awal wajib dibuat. Laporan kekayaan milik desa awal adalah laporan kekayaan milik desa yang disusun untuk pertama kalinya oleh pemerintahan desa. Laporan kekayaan milik desa awal menunjukkan jumlah aset, kewajiban, dan kekayaan bersih yang terdapat di suatu desa pada tanggal pelaporannya. Langkah-langkah penyusunan laporan kekayaan milik desa awal. Yang pertama, menentukan ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua, menyiapkan formulir-formulir. Berikut juga petunjuk pengisiannya. Yang ketiga, memberikan penjelasan kepada tim yang akan melakukan penyusunan laporan kekayaan milik desa awal. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pengumpulan data serta inventarisasi aset dan kewajiban. Yang kelima, melakukan pengelolaan data serta klarifikasi aset dan kewajiban sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Melakukan penilaian terhadap aset dan kewajiban. Yang ke-8, menyajikan akun-akun aset, kewajiban, dan kekayaan bersih beserta jumlahnya dalam format laporan kekayaan milik desa. Yang kedua, ada komponen penyusunan neraca awal desa. Yang pertama, ada aset lancar. Aset lancar itu adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintahan desa sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan. Di dalam aset lancar terdapat yang pertama, saldo kas desa. Kas desa adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa. Kas pemerintah desa yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara desa terdiri dari yang pertama, saldo rekening kas desa, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh bupati untuk menampung dan menerima dan penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua, ada uang tunai di bendahara umum desa. Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Yang kedua, ada piutang. Piutang adalah hak pemerintah desa untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau atas penggunaan aset desa. Piutang dapat dikelompokkan berdasarkan objek yang menjadi aktivitas, sebagai contoh piutang sewa tanah, dan piutang sewa gedung. Yang ketiga, ada persediaan. Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah desa dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporannya. Penyertaan modal pemerintahan desa. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa dapat membentuk badan usaha milik desa atau yang biasa disebut BUMDes, yang mengacu pada Permen Desa nomor 4 tahun 2015 tentang badan usaha milik desa yang asetnya dikelola secara terpisah. Penyertaan modal pemerintah desa menggambarkan jumlah yang dibayar oleh pemerintah desa untuk penyertaan modal dalam BUMDesa. Nilai penyertaan modal pemerintah desa dapat diketahui dari peraturan desa, akte pendirian BUMDesa beserta perubahannya, dan bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Yang kedua, ada aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah desa atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari yaitu yang pertama ada tanah, yang kedua ada peralatan dan mesin, yang ketiga yaitu ada gedung dan bangunan, yang keempat atau yang terakhir yaitu ada jalan, irigasi, dan jaringan. Yang pertama yaitu tanah. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah desa dan siap digunakan. Yang kedua yaitu ada peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin mencakup antara lain yaitu alat bengkel, alat berat, alat angkutan, alat ukur, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah desa dan dalam kondisi siap digunakan. Yang keempat yaitu ada jalan dan irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah desa serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Yang ketiga yaitu ada dana cadangan. Apabila pemerintah desa merencanakan akan membangun suatu aset yang memerlukan dana relatif besar yang tidak memungkinkan dibiayai dengan APD desa 1 tahun anggaran,
maka pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan. Dana cadangan ini merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa yang akan datang. Yang keempat yaitu ada kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah desa. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal lapor kekayaan milik desa. Yang kedua yaitu ada jangka panjang. Jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal lapor kekayaan milik desa. Contoh perhitungannya yaitu di bawah ini. Kesimpulannya adalah penyusunan dan penyajian laporan kekayaan milik desa harus mengikuti ketentuan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 agar laporan yang dihasilkan memiliki format yang seragam, dapat dipertanggungjawabkan. Dan dalam praktiknya, pemerintah desa perlu melakukan langkah-langkah yang sistematis mulai dari penentuan ruang lingkup, pengumpulan data, melakukan inventarisasi, sampai pada penilaian dan penyajian aset serta kewajiban secara jelas dan terstruktur. Di sisi lain, kewajiban desa juga harus dicatat secara lengkap, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, karena hal ini penting untuk menunjukkan beban yang harus ditanggung jawab oleh desa masa yang akan datang. Oleh karena itu, proses inventarisasi dan pencatatan utang menjadi hal yang sangat penting dalam penyusunan laporan ini. Dengan adanya laporan kekayaan milik desa yang disusun dengan baik, pemerintah desa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan desa secara jelas. Sekian dari penjelasan kami mengenai penyusunan neraca awal desa. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.